Suaranya tiba-tiba melejit, jauh beda dengan hasil quick count kemarin. Suara mereka dari 2, sekian persen melejit sekarang jadi 3, sekian persen. Hola netizen yang tercinta, calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan ikut berkomentar terkait suara PSI dalam pemilu 2024 yang sempat mengalami lonjakan secara tiba-tiba. Meski tidak secara langsung menuduh ada dugaan kecurangan dalam kasus itu, Anies menekankan agar tidak sampai terjadi pencacatan pemilu. Anies menuturkan jika terjadi hal yang menyebabkan pemilu terkesan cacat, nantinya akan merusak kepercayaan rakyat terhadap berjalannya proses pemilu. Ia pun menyebut harus ada pertanggungjawaban jika memang terjadi kecurangan dalam kasus PSI. Anies juga menekankan mengajak seluruh elemen masyarakat bisa bersama-sama melakukan pengawasan yang lebih intensif. Dengan adanya pengawasan dari berbagai elemen masyarakat, transparansi jadi lebih berjalan. Sikap yang tidak transparan dalam pemilu 2024 dianggap merupakan praktik yang memalukan. Anies menegaskan agar pemilu 2024 bisa berjalan tanpa meninggalkan kesan memalukan. Ya, gini, ini isu rakyat untuk memantau, mengawasi. Saya sudah katakan jauh sebelum pemilu besok, waktu itu. Datang ke TPS, awasi. Dan sekarang saatnya rakyat mengawasi. Karena kejahatan itu takut transparansi. Tidak ada kejahatan yang berani dengan transparansi. Nah, karena itu saya berharap teman-teman media, masyarakat terus pantau. Agar ada jujur. Kalau memang ada suaranya, ya harus dilindungi. Kalau tidak ada suaranya, jangan diada-adakan. Karena ini adalah aspirasi rakyat. Dan pemilu kita harus jadi pemilu yang membanggakan, jangan jadi pemilu yang memalukan. Kenapa memalukan? Memalukan itu mau disembunyi-sembunyikan yang dikerjakan. Nah, kita mendengar peristiwa itu, rakyat juga memantau dan mengundang kegelisahan. Kalau ini bisa terjadi, berarti yang lain-lain bagaimana? Mungkinkah ada kejadian-kejadian serupa yang tidak diketahui? Jadi jangan sampai peristiwa-peristiwa yang merupakan penyimpangan lolos dari pengawasan, dan lebih penting lagi jangan sampai dibiarkan terjadi. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Ya kenapa cuman rakyat doang? Ya lu juga dong. Lu suruh dong anggota-anggota lu yang lain buat ngawasin. Harusnya sebar ke setiap TPS yang ada di Indonesia. Diawasin satu persatu. Jangan cuman rakyat doang. Emang rakyat nggak ngapa-ngapain? Emang rakyat nganggur? Rakyat juga kerja, Pak. Ada yang dagang. Ada yang kerja karyawan swasta. Mereka masuk kerja. Ada yang toko-toko retail dan lain-lain. Capek banget jadi rakyat. Udah suruh milih, suruh ngawasin. Lu kagak punya suara, rakyat yang disalahin. Repot. Emanglah Bapak Profesor ini kalau dalam menyusun kata-kata top, akan tetapi dia sangat lupa gitu ya. Kalaulah seandainya Sirekap itu merupakan kejahatan seperti yang kalian tuduhkan, kenapa dia terbuka? Transparansinya ada untuk dikoreksi. Sebenarnya kalian yang salah menelaah dan esensi tentang Sirekap kan, begitu. Ketika di Sirekap ditemukan suara Bapak di satu TPS Lampung 3,5 juta, gimana komentar Anda? Begitu juga kesalahan Sirekap dengan 203, dan itu banyak terjadi. Tapi kalian tuduh Sirekap itu bukti kecurangan terstruktur. Seandainya itu Pak terstruktur, Pak Profesor, dia nggak mungkin Anda juga dapatan gitu loh, ya kan? Awasi C1 kalian kumpulkan, bukan meneriakan curang-curang untuk menimbulkan gelombang emosi, gelombang demonstrasi di tengah-tengah masyarakat. Harusnya kalian kan tahu, kalian punya C1 toh, ya kan? Jadi jangan seolah-olah kamu itu paling jujur gitu loh. Ya, jangan seolah-olah menuding Anda itu adalah manusia paling suci dunia ini sehingga disamakan dengan Jibril. Faktanya masyarakat Indonesia walaupun mayoritas Muslim tidak memilih Anda. Itu pelajari bos, ya. Sudahlah, masamu udah habis lah. Kalau kau tidak berkeras, percayalah, walaupun calon gubernur nanti, kami pastikan Anda akan kalah juga. Dan kami meminta orang-orang yang seperti Anda di belakang Anda yang selalu menimbulkan kekacauan di negeri ini untuk segera dideportasi aja kembali ke negeri moyang kalian. Oke? Semoga bermanfaat. Panas dan nerpot PTSI.
Aduh, Pak Anies ini emang jago Bali ya. Bisa kali memang kalau ngajarin orang, nasihatin orang, dan dikte orang ya. Tapi kalau ngajarin diri sendiri, nasihatin diri sendiri nggak mampu, ya nggak bisa. Dan ini kelihatan nih, ketika dia ditanya wartawan mengenai bagaimana tanggapan Pak Anies mengenai partai PSI yang mendadak suara partai maupun calegnya cenderung melejit naik di real count KPU RI. Ya kan nih ada datanya nih, ini lihat tuh kan. Ini terkini terbaru datanya nih. Tiba-tiba naik dari 2% menjadi 3%. Bos, 3% ini ya 2,4 juta sekian orang yang milih ini itu belum dari 100% TPS. Baru 65% TPS ya. Total TPS itu 800 ribuan ya. Sementara yang baru masuk 500 ribuan. Jadi bisa aja ya sampai 4% lebih, karena kan ambang batas untuk masuk parlemen minimal 4%. Sekarang baru 65%. Nanti kalau udah 100% bisa dia naik lagi. Bisa jadi bahkan 4% lagi, bisa jadi juga di bawah 4% nggak masuk parlemen, bisa juga. Ya kan, jadi jangan asal nuduh, jangan asal fitnah ya, kayak kata Pak Anies tadi, jangan karena dipimpin partai PSI dipimpin anak presiden ya nggak ada urusannya Pak Anies. Jadi Pak Anies, saran saya, Pak Anies sekarang belajar nasihatin, ngajarin diri sendiri ya, seperti yang tadi Pak Anies bilang, Nis, kalau memang suara lu ada nanti akan dijagain orang kok Nis ya, kalau memang nggak ada jangan diada-adain Nis ya. Mendingan gitu, jadi tenang aja, gak usah lari kemana-mana melebar ke anak-anak presiden, gak usah basi ya. Itulah fakta pahit yang harus Pak Anies terima, memang suara Bapak sedikit ya kan, belajar nerima legowo. Jangan nyari-nyari suara, ada yang suara melalui apa, melalui MK ya kan, melalui mana lagi, hak angket, bilang-bilang curang, gak perlu basi ya. Semangat ya kawan-kawan, gimana legowo, coba tuh sebuah komentar. Partai Solidaritas Indonesia, suaranya tiba-tiba melejit, jauh beda dengan hasil quick count kemarin. Jadi di perhitungan KPU sekarang ya, suara mereka dari 2, sekian persen melejit sekarang jadi 3, sekian persen. Dan ini ditengarai, dicurigai ada aroma-aroma tidak sedap di sini. Ada aroma busuk sekali di sini, dicurigai seperti itu. Bagaimana kita tahu kan, partai ini ketua umumnya ya, yang baru netas, baru jadi anggota, si Kaesang, anaknya Presiden Jokowi. Jadi ini kan menjadi pertanyaan ini. Dan lembaga-lembaga survei pun heran, ya bayangin aja, lembaga survei aja heran, apalagi kita, ya PSI. Ayo dong, kasih klarifikasi, ada apa ini? Jangan sampai nanti nama kalian berubah, bukan Partai Solidaritas Indonesia lagi. Ini bisa-bisa menjadi Partai Simsalabim Indonesia. Tiba-tiba hasil hitungan ya kok bisa melonjak. Ya ini ada usaha ya, tahu sendirilah. Kalau tidak menyampai angka 4% tidak lolos ke Senayan. Tapi kalau melonjak seperti ini tiba-tiba jauh beda dengan quick count, ya sangat-sangat mencurigakan. Harus ada nih penjelasan yang tepat untuk hal ini ya. Oke, selamat beraktivitas saudara-saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap Nian, mantap kawan. Mantap sekali. Mainkanlah sesuka hatimu dengan maksimal kawan. Tak perlu tanggung-tanggung, usahakan masuk 3 besar saja kawan. Wow, dahsyat. Selama hayat masih dikandung badan, personil masih lengkap, armada masih solid, bungkus masih tersegel, mainkan saja kawan. Kita akan berusaha menikmati permainan yang sedang dimainkan dan akan dimainkan kawan. Lanjut kawan, sing penting masuk, masih lengkap kawan. Setelah beras naik, cabai naik, telur naik, sekarang suara PSI juga ikut naik. Keren bukan? Lengkap, serba naik. Tapi yang paling bombastis kan suara PSI yang naik kawan. Mainkan kawan, mainkan. Mumpung personil masih solid, masih lengkap, masih dalam segel. Jangan disia-siakan. Totalitas tanpa batas. Sing penting masuk masih.
Sahabat Hukum, meroketnya jumlah suara legislatif Partai Solidaritas Indonesia dari data Sirekap berpotensi kuat bisa lolos melenggang ke Senayan. Kondisi tersebut menjadikan perbincangan hangat dan cukup panas di kalangan para politisi dan gaduh di media sosial. Pasalnya partai tersebut yang sebelumnya tidak ada satupun lembaga survei quick count di tanah air yang memprediksi bakal lolos dari ambang batas parlementer. Namun dengan pencapaian yang signifikan saat ini, sebesar 3,13%, muncul beragam tanggapan miring dan sinis, serta spekulasi liar yang diduga di balik kenaikan angka tersebut adanya cawi-cawi dari sang bapak. Meskipun kita ketahui bahwa saat ini keputusan akhir dari KPU belum kita dapatkan, namun kita harus berpikir jernih dan jangan berprasangka buruk terlebih dahulu terhadap perolehan angka partai di laman Sirekap. Partai lain pun seperti Gelora dan PKB juga mengalami kenaikan yang cukup signifikan pula. Bersikaplah bijak terhadap perkembangan.